Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Sehat semua ya? Sehat. Jadi sebelum mulai pelajaran, Bapak awali dengan pengajaran dulu ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi untuk pembelajaran hari ini semua hadir ya? Ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa yang tidak hadir? Arifina. Siapa yang hadir? Sakti. Sakit ya. Sebentar ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran, coba diperhatikan dulu di sisi depan dulu kalian. Masih ada sampah? Ya. Bersihkan dulu. Ya. Dibuang sampahnya di luar ya, silakan. Dibuang sampahnya di luar. Ya, baik. Jadi Bapak absen dulu lagi ya. Ya, Cahya, Hadir. Septiani, Hadir. Yugantari, Hadir. Widya Astuti, Hadir. Melinda, Arya Wisnawa, Medika, Hadir. Dewa. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, ya, silakan Arya bikin doanya dulu. Pada asana. Asana. Pranayama. Karasana. Jadi materi yang akan kita pelajari masih materi yang sama yang kemarin, cuma kita akan membahas mengenai pengaruh dari manusia dan cerita-cerita terkait kemarin kita kan belajar mengenai apa itu tribuna, kan masih ingat apa itu tribuna? Ya, tiga sifat manusia, tiga sifat yang mempengaruhi manusia atau tiga sifat dasar manusia. Nah, bagian-bagian itu ada tiga ya. Apa bagiannya yang pertama? Ya, satwa, bajas, contoh sifat satwa apa? Baik. Ya, Jujur. coba Yuna coba sifat rajas apa? Contohnya coba kreatif, lugas, ya, kemudian sifat sama apa coba Melinda? Lamban, ya. Malas, lamban, terus apa lagi? Rakus ya. Bagus. Ya, jadi itu sifat-sifat dari
pengaruhnya ya triguna itu kepada manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menceritakan salah satu contoh sifat triguna. Kemudian yang ketiga, dari tujuan pembelajaran kedua ini diharapkan kalian yang ketiga ini yang pertama menghayati adalah triguna dalam kehidupan beragama. ya, menghayati. Kemudian yang keempat menghargai ya, menghargai seorang yang dapat mengharmoniskan diri dari ajaran Triguna. Jadi itu 4 poin tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi setelah pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu ini ya mencapai atau menerapkan ke 4 poin di atas ya. Bisa dipahami? Baik, sebelum mulai pembelajaran Bapak mau tayangkan video ya buat kalian. Sebentar kalian analisis apa sih makna dari video yang Bapak tayangkan. Bisa ya? Tayangkan dulu videonya. Bisa dilihat videonya kan? Baik, sudah disimak kan videonya? Ya, sekarang kalian buat tanggapan mengenai video di atas tadi. Kita kan ada 3 sesi dari video tadi ya. 3. Pertama, kedua, tadi. 3 ya. Ada 3 situ. Coba apa sih? Video di atas itu menceritakan tentang apa? Silakan kalian buat tanggapan ya. Buat tanggapan, kemudian kalian bentar presentasikan. Oke. Ya, pertama, kedua, dan ketiga ya. Jadi tanggapannya itu bebas ya. Bebas apa yang ada dalam pikiran kalian itu. Ya. Nanti kita cari tahu apakah benar kesananya dengan dulu dipikir. Yang penting apa yang kalian lihat ya dari video tadi di atas itu kalian tulis. Jadi misalnya video 1 itu menceritakan apa. Yang kedua seperti ini. Silakan ya. Udah semua ya. Oke, sudah ya? Ya, sudah ditanggapi semua? Baik, siapa yang bisa memberikan tanggapan bulan sana? Saya Pak. Saya bisa. Jadi Boleh dulu. video pertama yang tadi Pak Guru sayangkan itu mencerminkan sifat satwa Pak. Ya. Sifat satwa itu baik yang kayak video tadi. Terus video kedua mencerminkan sifat tamasa. Sama sih ya. Iya Pak, karena suka bermalas-malasan, suka tidur-tiduran gitu Pak. Ya.
mengembalikan uang yang dia temukan ke pemiliknya, lebih mencontohkan ke sifat satwam. Ya. Video kedua ada anak yang bermalas-malasan dan lambat, mencontohkan ke sifat tamas. Dan video ketiga ada anak perempuan yang sombong, mencontohkan ke sifat terajas. Ya, bagus sekali. Ya, apa lagi? Ya, silakan Dimas. Video pertama mengisahkan seorang anak yang bersifat rajas, Pak, karena dia jujur mau mengembalikan uang orang yang jelas. Ayahnya itu bisa. Ya. Ya, lanjut aja. Satwa, Pak. Ya. Raja. Ya, apa? Satwa, Pak. Karena dia jujur mau mengembalikan uang orang yang hilang. Itu bukan haknya dia. Video kedua menceritakan 3 anak laki-laki yang memiliki sifat taras karena bermalas-malasan dan tidak peduli dengan apapun. Video ketiga menceritakan seorang anak perempuan yang memiliki sifat rajas karena dia sombong akan apa yang dia miliki. Ya, bagus sekali. Terus siapa lagi? Ya, silakan. Video pertama menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang baik, jujur dan suka menolong, lebih tepatnya ke sifat yang satwam. Ya. Video kedua menceritakan seorang anak laki-laki yang malas lakukan apapun atau bodo amat atau tidak peduli, lebih ke sifat tamas. Video ketiga ada seorang anak perempuan yang sombong, angkuh, lebih tepatnya ke sifat yang rajas. Ya, bagus sekali. Siapa lagi? Ya, silakan. Video sesi pertama menceritakan tentang ciri-ciri dirinya yaitu sifat satwam yang aktif membantu sesama umat. Video sesi kedua ini menceritakan tentang ciri tribuna yaitu sifat tamas yang apa tadi? Tamas. Bermalas-malasan. Ya. Video sesi ketiga ini menceritakan tentang ciri tribuna yaitu rajas berlagak sombong. Ya, bagus sekali. Silakan dulu. Ya. Siapa lagi? Silakan. Silakan. Siapa lagi mau menambahkan? Ya, silakan. Ya. Video dalam sesi pertama adalah sifat laki-laki yang jujur karena mau mengembalikan uang yang dia dapatkan di jalan. Video pada sesi kedua yaitu sifat orang malas dan tidak peduli atau lebih mencerminkan ke sifat tamas. Video sesi ketiga sifat orang yang sombong atau lebih mencerminkan sifat rajas karena temannya cuma memegang HP-nya dan dia langsung marah-marah. Jadi sudah lumayan banyak sekali tanggapan dari kalian ya. Jadi inti dari video di atas apa? Itu menceritakan tentang sifat-sifat Tribuna. tribuna. Ada sifat satwa, Rajas, tamas. ya. Jadi itu contohnya ya, contohnya. Artinya sikap atau perilaku mereka dalam keseharian, misalnya sifat satwa seperti apa, sifat rajas seperti apa, dan sifat tamas seperti apa. Itu contohnya tadi ya. Jadi, bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi untuk video tadi sudah ya. Kemudian ada lagi satu video untuk kalian bapak tayangkan. Sama seperti tadi. Kalian bikin tanggapannya. Ya. Singkat aja tanggapannya. Oke? Suatu hari, tinggallah 2 bersaudara di sebuah desa. Sang kakak bernama Rehan, seorang pekerja keras, dan adik bernama Raka, seorang pemalas. Saat kakaknya bekerja, membanting tulang di kebun orang, adiknya di rumah hanya makan dan bermain. Yang itu pun menghilang. Ia pun berpikir, karena ia tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam. Baik, sudah disimak tadi kan videonya yang kedua. Ya, coba langsung saja berikan tanggapannya ya. Ya. Silakan Jessica. Ya, sebelum saya membagikan tanggapan saya mengucapkan penghormatan Om Swastiastu, Ya. Om Swastiastu. Seperti yang kita lihat tadi video di atas itu mencerminkan 2 sikap dari bagian tribuna. Ada sikap satwam dan sikap tamas ya.
adiknya. sifat tamas dan adiknya memiliki sifat satuam. Karena adiknya terlalu malas dan Adiknya yang sifat. ya, karena adiknya terlalu malas dan semakin besarnya pengaruhnya sifat tamas itu, jadi adiknya terpuruk dan terlalu larut di dalam sifat tamas yang dihubungi oleh kemalasan yang luar biasa. Karena mungkin Tuhan kasih sayang sama adiknya, Tuhan mengirim Dewi ya untuk membantu adiknya itu. Tapi setelah dibantu oleh Dewi, sifat satuam itu masih saja menyerubungi diri adiknya dan menyerubungi jiwanya. Sampai suatu hari dia mulai sadar akan kesalahannya, bahwa sifat tamas itu tidak baik. Maka perlahan-lahan dia merubah dirinya dan akhirnya dia memiliki sifat satuam, walaupun sedikit demi sedikit dia terus melatihnya. Sampai akhirnya dia bahagia sama kakaknya. Ya sudah, terima kasih. Ya, ada lagi mau nama lagi satu siapa? Siapa mau namakan? Silakan. Ya, silakan. Silakan. Ya. Ya. Menurut saya kakaknya itu yang bernama Rehan mempunyai sifat satuam karena dia mempunyai sifat kasihan, bekerja keras. Lalu adiknya itu menurut saya mempunyai sifat tamas karena ia bermalas-malas dan irian. Ya. Itu tambahan dari Arya ya. Oke. Ada lagi ya? Tidak ada lagi? Hah? Sama ya tanggapannya ya? Ya, oke. Jadi inti dari cerita tadi sudah benar yang disampaikan sama Medika sama Arya ya. Jadi inti dari cerita tadi itu Rehan itu ya, Rehan itu kakaknya ya. Jadi cenderung memiliki sifat-sifat satuan. Kemudian Raka itu cenderung memiliki sifat-sifat tamas. Artinya niat dari kakaknya itu adalah untuk Mengubah adiknya agar dia lebih baik. Iya, bagus sekali. Jadi itu ya tadi inti dari cerita di atas. Jadi kemarin kita kan sudah membahas mengenai triguna ya. Triguna itu apa? Terus apa sih pengertian dari triguna? Itu kan sudah ya? Sudah. Masih ingat? Masih? Ada yang nggak ingat? Coba Melita, apa itu triguna? 3 sifat dasar pada manusia. Ya, 3 sifat dasar pada manusia. Ya, ada bagian-bagiannya satuan, tamas. Ya. Tadi contoh-contohnya tadi sudah ya di tayangan video tadi ya. Contoh-contoh dari sifat triguna. Ya, baik. Pengaruh triguna pada manusia. Jadi triguna dalam diri manusia itu berpengaruh pada ya. Jadi manusia mendapatkan surga, neraka, dan moksa itu dipengaruhi ketiga guna dalam diri. Jadi guna itu 3 guna itu seperti sifat satuan, dan tamas ya. Bahwa ini juga dijelaskan dalam kitab suci Waras Tapi Takwa ya. Dijelaskan bahwa jika salah satu guna yang dominan dari yang lain dapat mencapai surga, Neraka atau moksa. Jadi misalnya kalau sifat satuam yang dominan ya, muaranya pasti ke surga atau Moksa. Itu juga kalau sifat tamas, berarti muaranya ke Neraka. Jadi ini berpengaruh ya, berpengaruh dalam kelahiran. Jadi tahu kan? Ya, silakan mau bertanya. Dominan itu apa, Pak? Dominan itu lebih cenderung, ya, lebih cenderung, ya. Cenderung ke, misalnya lebih cenderung ke sifat satuan atau lebih cenderung ke sifat tamas. Jadi kelahiran, tahu kelahiran? Jadi kita juga
mengenai Pancasila? Ya kan? Apa Pancasila? Pancasila apa? Ya, 5 keyakinan umat Hindu. Yang pertama apa? Brahma. Bahwa ya. Jadi itu 5 dasar agama Hindu. Ibaratnya satu negara itu ada Pancasila ya. Pancasila kan dasar negara. Jadi kalau dasar agama itu adalah Pancasila. Jadi reinkarnasi atau kelahiran kembali itu bagian dari putar. Jadi ini guna ini berpengaruh ya dalam kelahiran. Misalnya kalau dalam kehidupan sekarang, misalnya kita cenderung ke sifat-sifat tamas, itu setelah meninggal akan masuk neraka. Dan neraka kemudian reinkarnasi atau lahir kembali, akhirnya menjadi orang-orang yang tidak budiman istilahnya, tidak baik dalam kehidupannya yang akan datang. Jadi itu sangat berpengaruh ya. Ini sifat-sifat triguna. Baik, kita lanjut ya. Ini sifat jadwal. Seperti yang tadi dibilang ya, pengaruhnya misalnya sifat satwa, pengaruhnya dalam kehidupan seperti apa? Ini ya. Nah, waspada ya. Itu ya bijaksana, seperti contohnya di Istira ya. Kemarin sudah dikasih tahu ya teman-teman di Istira ya. Itu merupakan sifat-sifat satwa. Kemudian lanjut lagi ya. Nah, sifat rajas. Ya, sifat rajas itu selalu gelisah, keinginannya bergerak cepat, ya, mudah marah, keras hati, ya, suka pamer, senang terhadap yang memujinya, ya, atau membenci yang merendahkannya. Itu cenderung sifat-sifat rajas. Jadi sifat rajas ini itu ada juga namanya sifat rajas yang bersifat baik atau positif. Jadi apa? Contohnya apa? Kreatif, inovatif. Jadi sangat berpengaruh ya. Jadi kalau sifat satwa dan sifat rajas ini bekerja sama itu bagus sekali ya. Sifat satwa itu kan cenderung apa? Jujur, tenang gitu ya. Tapi kalau sifat satwa saja yang dominan terus dalam kehidupan bagaimana? Tidak terlalu baik. Tidak terlalu baik ya. Cuma diam di rumah misalnya mau baca-baca buku, sembahyang aja gitu kan, tanpa bekerja. Jadi penggerak ini ya. Sifat rajas yang positif sebagai penggerak. Jadi keinginan misalnya kalau ingin belajar, jadi keinginannya ini, ya, sifat rajas itu yang membawa ke keinginan. Jadi harus seimbang ya, kita sudah jelaskan. Jadi ketiga sifat guna ini harus seimbang, harus saling bekerja sama. Jadi ibaratnya sifat satwa itu sebagai pengendali ya, sebagai kusirnya istilahnya seperti yang sifat tamas itu sebagai keretanya misalnya, kemudian sifat rajas itu sebagai rodanya misalnya, roda penggerak. Itu harus saling bekerja sama ya, biar kehidupan ini seimbang ya. Itu pengaruh triguna pada sifat-sifat rajas ya. Kemudian sifat tamas ya. Ini ya sifat tamas, berpikir, berkata dan berbuat yang lambat ya. Cenderungnya malas, suka tidur, rakus, umum misalnya ya. Keras keinginannya. Jadi sifat-sifat tamas ini ada sifat positifnya apa enggak? Ada ya? Ada. Ya silakan, apa sifat positifnya? Sifat positif dari tamas itu yang keinginannya keras. Keinginan keras bukan dalam arti negatif. Keinginan keras bisa jadi dalam arti yang positif. Misalnya
menunjukkan sifat positifnya itu ya. Keras, Lainnya ya, pantang menyerah begitu ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat sifat satwa, bajas dan tamas itu harus saling melengkapi ya, saling melengkapi. Istilahnya sebagai sifat tamasnya sebagai pengerek. Ya. Kadang kan kita cenderung dalam keseharian ini kan sifat kita berubah-ubah kan, berubah-ubah. Kadang-kadang muncul sifat tamas, kadang muncul sifat rajas, dan kadang juga muncul sifat satwa kan. Tidak menentu, berubah-ubah ya, tidak stagnan ya, stagnan. Jadi itulah yang harus bisa kita pahami, kita kontrol bagaimana misalnya supaya usahakan sifat satwa itu lebih dominan. Walaupun kita tidak bisa ingkari ini ada sifat tamas maupun sifat rajas dalam diri kita. Ini sifat bawaan dari begitu kalian lahir sudah ada sifat ini ya. Begitu lahir ke dunia, nah sifat triguna ini sudah ada. Ini ya. Iya, bawaan mungkin dari kelahiran ke dahulu atau karma ya. Jadi sifat-sifat triguna ini akan menghasilkan karma. Tahu karma? Apa karma? Hasil perbuatan. Ya, karma hasil perbuatan. Karma malah ya. Karma itu adalah perbuatan. Ya. Jadi karma itu adalah perbuatan. Jadi itu yang mempengaruhi. Sifat triguna inilah yang mempengaruhi ketiga guna ini ya, maksudnya sifat-sifat triguna ini. Entah itu sifat satwa, tamas. Itu yang membawa kalian. Apakah kalian nanti cenderung ke sifat tamas, malas-malasan, jadi lupa mau ngapa-ngapain misalnya, ya, suruhan orang tua saya nggak mau, misalnya gitu kan? Itu contoh ya. Jadi kadang-kadang perlu juga sifat-sifat aja seperti itu ya, semangat, kreatif gitu ya. Itu kan bagus ya. Kalau cuma diam saja seperti itu. Jadi itu ya pengaruh sifat-sifat triguna pada triguna. Baik, lanjut materinya ya. Jadi, ini ada ukuran kualitas triguna pada seseorang sangat tergantung dengan 3 faktor ya. 3 faktor. Yang pertama itu karma wasana. Jadi apa karma wasana? Perbuatan terdahulu atau perbuatan masa lampau. Ya, perbuatan terdahulu atau perbuatan masa lampau. Jadi itu pengaruh yang pertama. Yang kedua itu suka karma. Perbuatan baik. baik. Nah, dan ketiga itu asubha karma atau perbuatan tidak Tidak baik. baik. Jadi kalau misalnya seperti itu tinggi sama dengan KW tambah dalam kurung SK kurang SK gitu ya. Ada rumusnya ya, ada rumusnya. Jadi ukuran kualitas triguna. Jadi karma wasana itu sangat berpengaruh seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Yang pertama, karma itu sangat berpengaruh. Mungkin kehidupannya terdahulu, mungkin dia pernah berbuat jahat, misalnya seperti itu, akhirnya terlahir kembali ke dunia ini dengan kondisi yang tidak baik. Sehingga dalam kondisi yang tidak baik seperti itu, dan dia masih juga melakukan hal-hal yang tidak baik, maka dia akan terus seperti itu ya. Jadi kehidupan kita di dunia ini tidak cukup cuma hari ini saja ya, sekali ini saja kalian hidup di situ nggak tahu mana bagaimana. Jadi akan ada lagi kehidupan berikutnya. Jadi tujuan agama itu apa? Mencapai moksha. Moksha itu bersatu dengan karena kita bisa menyatu dengan itu sang yang hidup. Jadi tidak ada lagi istilah kelahiran kembali. Karena lahir ke dunia ini adalah sebuah ibaratnya kalau bijak mengatakan adalah sebuah penderitaan ya. Makanya ada contoh seorang anak jadi ya, bayi pernah lihat orang mati kan?
dipahami? Bisa. Oke. Jadi sebelum lebih lanjut lagi, sekarang kita diskusi ya. Ini bagi 2 kelompok saja ya. Oke, 2 kelompok saja. Di sini kelompok apa namanya di sini bagus kelompoknya namanya. Kelompok apa namanya kalau di sini kasih nama apa ya? Bunga dan bunga. Ya, namanya nama-nama bunga boleh. Sepak. Kelompok apa? Sepak. Iya, sudah kalian bentar namanya apa ya? Jadi yang jelas terbagi 2 kelompok. Jadi coba dengan instruksinya ya. Itu tugas kalian. Itu kalian mendiskusikan tentang pengaruh triguna dalam diri manusia. Pengaruh triguna dalam diri manusia seperti apa? Itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian yang kedua, kalian membuat cerita yang terkait dengan sifat-sifat triguna. Ya. Entah itu sifat satwa, raya, atau manusia. Bisa dipahami? Ya, silahkan dikerjakan. Ya, kita mulai ya. Baik, sudah selesai ya diskusinya. Silakan kelompok mana dulu yang mau presentasi? Silakan. Ya, silakan kelompok nama ya. Kelompok apa namanya? Oke, silakan. Silakan di sini. Sini. Ya. Action ya. Oke, action. Baik, sebelum saya mulai, pertama-tama saya akan mengucapkan kangen dari umat dulu ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awi Gunamastu Namasidam. Perkenalkan, nama saya Medika Aryaweda dari kelompok 2, kelompok anggrek. Saya akan membagikan satu cerita yang mengenai pengaruh triguna dalam kehidupan manusia. Judul ceritanya Ikan dan Bangau. Pada suatu hari, di sebuah danau yang indah, hiduplah puluhan ikan. Mereka, bangsa ikan, hidup damai dan bahagia. Sehingga suatu ketika, datanglah burung bangau yang menawarkan danau abadi dan surga yang penuh air sejuk. Kenapa saya katakan surga? Karena surganya para ikan itu adalah air yang sangat jernih dan sejuk. Awalnya para ikan menolak ajakan si bangau. Tapi karena tipu muslihat bangau, para ikan termakan jadinya sama pengaruh-pengaruh bangau. Akhirnya para ikan setuju dengan ajakan si bangau. Tapi si bangau ini merencanakan niat yang sangat jahat sekali. Ketika para ikan ingin menuju surga abadi itu atau danau abadi yang airnya jernih dan tidak pernah habis yang terletak di belakang bukit, pas ikan-ikan itu naik ke darat, si bangau datang dari belakang dan langsung menerkam si ikan. Nah, sebenarnya ceritanya nggak sederhana begini. Ada makna yang sangat berarti sekali dalam ceritanya. Kenapa saya katakan itu? Ikan ini mewakili sifat satwa ya. Kenapa bangau mewakili sifat rajas? Kenapa sifat satwa dapat dikalahkan sifat rajas? Karena itu memang keahliannya sifat rajas. Sifat satwa itu kan lugu, baik. Nah, tapi kalau sifat satwa itu licik, gesit. Rajas itu licik, lincah. Ya pokoknya semua dengan tipu dayanya. Ya sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.
ya sebelum saya tutup, ini ada pengaruh tribuna dalam diri manusia ya. Ya. Tribuna sangat berpengaruh pada diri manusia karena sifat tribuna memengaruhi kehidupan yang datang sebagai, dan manusia harus bisa mengendalikan sifat tribuna akan bisa mencapai moksa. Ya, sekian dan terima kasih. Om Santi. Ya. Baik, itu jadi itu dari kelompok 2 dari yang pertama presentasi ya, dia menceritakan tentang kisah ikan dan menceritakan tentang sifat satwa dan sifat-sifat ikan. Ya, kira-kira ada yang bisa mengomentari dari memberikan masukan dari kelompok 2 ya, kelompok 1 silahkan. Kira-kira apa? Dari materi yang dibawakan oleh kelompok 2 kira-kira apa komentarnya? Tidak ada? Ada Pak, sudah cukup bagus. Sudah tidak ada ya? Oke. Baik, tidak ada tanggapan atau komentar, cukup bagus dari kelompok 2 ya. Silakan kelompok 1 sekarang yang presentasi, silakan maju siapa yang mau mewakili kelompoknya ya. Silakan. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Septiani. Saya mewakilkan kelompok Cepaka atau kelompok 2. Di sini saya akan membaca pengaruh tribuna. Ya. Pengaruh tribuna pada manusia sangat besar karena berpengaruh pada kelahiran yang akan datang. Manusia mendapatkan surga, neraka, dan moksa dipengaruhi oleh ketiga guna dalam diri. Baik, saya lanjut ke cerita. Judul: Kesombongan Seorang Anak. Di sebuah desa ada seorang anak yang bernama Dion dan Riko. Mereka memiliki sifat yang berbeda. Dion memiliki sifat yang angkuh dan sombong, sedangkan Riko memiliki sifat yang baik dan jujur. Pada suatu hari, Dion dan Riko pergi ke sekolah yang sangat mewah. Mereka bersekolah di sana karena sekolah dekat rumah mereka sedang direnovasi. Di sekolah itu, Dion dan Riko memiliki teman baru yang bernama Dodi. Dodi, anak yang baik dan juga pintar, hanya saja dia miskin. Dion tidak mau berteman dengan Dodi karena dia orang miskin. Dion berkata kepada Riko, "Riko, ayo kita pergi. Kita orang kaya tidak pantas berteman dengan Dodi." Riko menjawab, "Dion, kita berteman dengan Dodi. Dia orang miskin." Dion, "Kamu tidak boleh begitu. Meskipun kita orang yang berkecukupan, kita tidak boleh memandang rendah orang lain." Dion nampak kesal dengan Riko. Dion bertanya kepada Dodi, "Dodi, apakah kamu pintar? Kamu bisa apa? Kamu itu hanya seorang anak miskin. Mana mungkin kamu bisa pintar?" Dodi menjawab, "Meskipun aku anak miskin, aku masih bisa belajar, dan mungkin kalau aku berusaha pasti aku akan bisa." Lonceng pun berbunyi. Anak-anak langsung masuk ke kelasnya, termasuk Dion, Riko, dan Dodi. Di kelas mereka belajar tentang tingkah laku yang baik. Pak Guru berkata kepada anak-anak, "Anak-anak, kita tidak boleh sombong kepada orang lain. Kita tidak boleh merendahkan orang lain, karena apapun yang kita miliki itu hanya sementara." Dion berkata dalam hati, "Ya Tuhan, selama ini aku salah, aku jahat dan sombong pada orang lain." Riko berbisik kepada Dion, "Tuh dengar, itu Dion." Dion langsung meminta maaf kepada Dodi. Dodi, maafkan aku, selama ini saya terlalu sombong sama kamu." Dodi menjawab, "Iya, nggak apa-apa kok Riko." Dodi pun langsung memeluk Dion, dan Dodi sambil berkata, "Apakah kita sekarang berteman?" Sekian dan terima kasih. Kok menjawab permintaan pertemanannya? Tidak berteman. Baik, itu dari kelompok
kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi itu tadi kelompok 2. Silakan kelompok 2 menanggapi. Kayaknya banyak itu mau ditanggapi ya. Silakan. Silakan. Kelompok 2. Ya. Jadi ceritakan tentang apa ya? 3 seorang sahabat ya. 3 sahabat, ada Dodi, ada Yon, Riku, dan Dodi. ya. Silakan. Silakan yuk, tadi kok ada komentar banyak sekali. Giliran tanya nggak mau jawab. Itu banyak sekali tadi ya. Ya. Itu kan yang menceritakan bahas siapa tadi yang baikan itu? Riku sama Dodi. Mereka kan baikan. Ceritanya emang sudah selesai sampai situ. Maknanya apa yang makna yang terselubung di dalam cerita itu apa? Iya. Ya. Makna yang tersirat di dalam cerita Ya, itu. kesimpulan ceritanya itu apa? Kesimpulan ceritanya apa? Sifat-sifat setiap karakter itu Pak, Ya. apa saja? Oke, silakan kelompok 2. Silakan. Jawab. Jawab. Pertanyaannya. Ya. Binan, coba ulangi pertanyaannya. Kesimpulan ceritanya itu kayak gimana? Maksudnya pesan-pesan yang terdapat dalam ceritanya itu kayak gitu apa? Makna ceritanya itu apa? Oke, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Makna yang terkandung dalam cerita ini lebih mendominan kepada sifat seseorang. Lebih tepatnya, jangan memandang seseorang sebelah mata, karena jangan pernah memandang seseorang sebelah mata karena derajat yang dimiliki. Kayak cerita yang tersimpan di sini, Dodi, dia orang miskin namun memiliki prestasi yang tinggi. Bisa saya tambahkan guys? Kalau tidak puas diskusi. Kelompok 1 bisa saya tambahkan? Iya. Mungkin maksudnya biar lebih singkat kesimpulannya jangan memilih teman. Iya. Jangan berkesimpulan gitu ya kan? Derajatnya. Karena kehidupan selalu berputar. Ya, Sudah silakan. puas Pak. Kenapa Ya. Dodi bisa dikatakan pintar sedangkan Padahal Dodi Dalam cerita tidak ada menceritakan bahwa Dodi itu dia pintar, punya prestasinya punya Cuma dia bilang jangan sombong. Ya, apalagi tadi Pak Septi membaca Dodi hanya bisa belajar walaupun ia miskin. Ya. Dari mana dia dapat pintar kalau dia masih belajar? tidak ada kata Tidak ada kata pujian atau dia mendapatkan ranking. saya jelaskan saja pertanyaannya ya. Silakan. Jadi maksudnya mereka itu Jawab, silakan bantu temannya. Ya. jelaskan pertanyaannya. Ya, saya bisa dijelaskan. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan ulang dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Ya, silakan. Jadi, meskipun Dodi itu miskin, dia masih bisa belajar dengan giat sehingga bisa mencapai apa yang dia inginkan. Berarti dia belum pintar. Kan masih belajar. Itu juga pertanyaanku salah. Tadi kan Kalau nggak belajar mana bisa orang pintar. Nah, Ya, tapi Kalau tadi pintar, mana kalian dia bilang bisa belajar. bahwa Dodi itu berprestasi di Anak sekolah. muda yang Tapi berprestasi. dalam cerita Beda, bahwa Dodi beda, itu beda. berprestasi, itu berprestasi dan pintar dalam kata kurung berprestasi. Nah, Kamu kalau pintar mana bisa berprestasi? dalam ceritanya kan tidak ada menceritakan bahwa Dodi itu pintar. Ya. Ya, kamu udah dengar lah. Nah, coba silakan dibacakan yang mana. Silakan. Yang mana? di sekolah itu, Dion dan Riko memiliki teman baru yang bernama Dodi. Dodi anak yang baik dan pintar, hanya saja dia miskin. Anak yang baik dan pintar itu kan menurut Anda. Bagaimana menurut gurunya? Apakah di dalam cerita guru nggak pernah memberikan ranking? Terima kasih Pak. Baik, Pak Guru sekalian, maksudnya di cerita itu kan dia Dodi ya. Ada asap kalau tidak ada api. Dodi kan orangnya baik, terus rajin ya di situ ya. Rajin. Pintar dan Dia pintar. digambarkan sebagai sosok yang baik dan pintar. Cuma kekurangannya dia misalnya
miskin itu mohon maaf ya. dalam materi. Ya, itu sudah jelas di situ ya. Nah kemudian ada lagi yang seperti tanya Medika tadi apa? Makna ini ya belum ada ya. Iya. Triguna Jawab tentang dari cerita itu. Itu pertanyaan utamanya. Tapi dia maknanya. Ya. Maknanya maknanya jangan kayak yang dikatakan Nina, jangan pernah memilih-milih teman karena derajat seseorang atau karena materi yang dimiliki. Ingat, kadang kehidupan bisa berputar. Itu ya maknanya ya. Terus sifat-sifat Triguna di situ yang masuk di materi apa di cerita itu yang Dalam mana? 3 tokoh. Ya. Ya, dalam 3 tokoh itu mana sifatnya? Sifat apa Mungkin saja ada yang yang lebih sudah cenderung dilihat? atau dominan di mana? Kalau yang Dodi lebih ke satuan. Dodi lebih ke satuan. Kalau Riko sama kesatuan karena dia tidak memilih-milih teman dan dia lebih ke sifat derajat. Bukannya tadi Riko yang ada masalah itu tak? Iya. Oke. Sudah Maaf bagaimana? ya. Sudah ada kelompok 2 sudah puas dengan jawaban dari sudah? Cukup ya? Cukup? Ini belum ada Pak. Sangat puas, Pak. Oke, baik dari itu itulah hasil dari presentasi kalian ya. Jadi dalam cerita-cerita yang kalian paparkan tadi kan sudah ada seperti cerita dari kelompok 1 itu kan dari cerita Bangau, itu dia menjelaskan tentang ada sifat takwa, ada sifat-sifat ada kemudian dari kelompok 2 ya, kelompok 1 ya, takwa sama derajat. Jadi bagus sekali, sudah cukup bagus. Pemaparan materi ya, presentasi kalian sudah luar biasa. Jadi Pak Guru sangat apresiasi dengan penampilan kalian hari ini ya. Luar biasa. Baik, lanjut. Jadi ini kan materinya sudah selesai ya. Baik, anak-anak, bagus sekali ya tadi diskusinya. Jadi sebelum Pak Guru akhiri ya dari tahap diskusi ini, ada mau memberikan kesimpulan dari materi ini? Pak, Ya silakan. kesimpulannya, Triguna sangat berpengaruh pada manusia karena akan sangat berpengaruh pada keseimbangan. Dari sinilah manusia dilahirkan kembali ke bumi karena perbuatannya. Bagi manusia yang melakukan sifat tamas, pasti akan masuk ke neraka dan hidup ke bumi dengan sengsara. Bagi manusia yang melakukan perbuatan satwa, pasti akan masuk ke surga dan bisa saja moksa. Ya bagus sekali. Itu jadi tambahkan sedikit ya. Jadi materi untuk kita hari ini mengenai pengaruh Triguna pada manusia. Jadi inti kesimpulannya adalah jadi sifat-sifat guna itu sangat berpengaruh terhadap kelahiran kelahiran seseorang ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya itu materinya kita akan membahas mengenai dampak ya. Dampak atau upaya-upaya yang dilakukan untuk menyeimbangkan pengaruh-pengaruh nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya nanti ya. Jadi sebelum Bapak akhiri, Bapak kasih tugas dulu sama kalian ya. Ada LKPD bagikan ke kalian ya. Tolong dikerjakan di rumahnya ya. Ya. Tolong dikerjakan di rumahnya LKPD-nya. Jadi itu tugas kalian kumpul minggu depan ya. Minggu depan kalian kumpul. Jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri dengan santi ya.